Kalau dilihat sepanjang yang saya amati, animo atau pandangan masyarakat atau khususnya generasi muda ya terhadap museum itu masih dikatakan sangat rendah ya. Nilai ini yang mau kami tanamkan khususnya kepada generasi muda. Bagaimana generasi muda itu seharusnya bisa untuk membudayakan museum karena museum itu adalah identitasnya. Menjelajah masa lalu menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan di museum. Beragam histori tersaji, informasi dan inspirasi pun dapat ditemukan di tempat ini. Museum Negeri Sumatera Utara merupakan museum terbesar yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah, budaya, dan bangsa. Museum yang sudah berusia 41 tahun sejak diresmikan ini menjadi pusat edukasi, wisata sejarah, dan penelitian. Di sini adalah koleksi-koleksi perkakas manusia purba. Nama saya Biliater Situngkir. Di sini sebagai Kepala Seksi Bimbingan Edukasi dan Publikasi ya. Nah, sebelumnya Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi dengan nomenklatur yang baru diganti menjadi Kepala Seksi Bimbingan Edukasi dan Publikasi. Ya, museum ini diresmikan pada tanggal 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan Dr. Daud Yusuf ya. Namun peletakan koleksi pertama itu dilakukan oleh Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno pada tahun 1954, ya, sehingga museum ini dulu disebut dengan Museum Gedung Arca. Ya. Nah, museum ini dulu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kata lain ini adalah UPT-nya Kementerian. Gitu. Nah, pada tahun 1999 sampai tahun 2000 terjadi otonomi daerah, sehingga museum ini diserahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan sehingga saat ini museum ini disebut dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini museum ini telah memiliki kurang lebih dari 7.000 koleksi, terdiri dari berbagai jenis seperti etnografi, filologi, kemudian arkeologi, kemudian numismatik, dan sebagainya. Nah, di sini koleksi kita ada dibagi menjadi 10 jenis. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara itu memiliki ruang pameran yang terdiri dari 2 lantai ya. Nah, kita memiliki pameran itu dengan storyline itu kita mulai nanti dari ruang prasejarah yang itu dekat lobi, kemudian nanti masuk ke ruang lantai 1 barat. Di situ ditampilkan koleksi-koleksi megalitik ya, koleksi megalitik, kemudian masuk ke ruang Hindu-Buddha, kemudian masuk ke ruang Islam. Nah, kemudian masuk ke ruang kolonial. Nah, kemudian nanti naik ke lantai 2 barat, di situ ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan daur hidup, ya mulai dari kelahiran sampai kematian. Di antaranya di situ kita tampilkan koleksi-koleksi seperti koleksi alat pertanian, ya, perikanan, perdagangan dan sebagainya, ya. Termasuk juga koleksi-koleksi miniatur rumah adat yang ada di Sumatera Utara, ya. Dan kemudian nanti masuk ke lantai 2 timur, di situ ditampilkan koleksi-koleksi seperti tenun ya, tenun dari berbagai etnis, seperti dari Toba itu ulos, dari Karo itu uwis, Simalungun itu hiu, Pak itu oles ya. Nah, kemudian ada peralatan alat musik, kemudian ada keramik-keramik ya, berasal dari dinasti Sung, dinasti Ming, dinasti Yuan, dinasti Qing, keramik Thailand, Vietnam dan sebagainya. Nah, ini diperkirakan pada abad ke-9 sampai abad ke-20 ya. Nah, di situ juga kita tampilkan koleksi-koleksi permainan tradisional, perhiasan dan sebagainya. Nah, di situ juga ada kita buat space koleksi Thailand ya.
Karena dulu kita ada kerjasama kebudayaan dengan Thailand, nah mereka menitipkan koleksinya di museum dan kita sediakan space atau ruangan khusus untuk koleksi Thailand. Ya. Nah, namun nanti turun ke lantai 1 timur, di situ ditampilkan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah perjuangan khususnya yang ada di Sumatera Utara. Dan di situ juga terdapat space atau ruangan khusus koleksi-koleksi pers ya, koran-koran tempo dulu, bahwa memang koran yang pertama terbit di kota Medan itu namanya Daily Koran pada tahun 1885 ya. Nah, kemudian nanti masuk ke ruang gubernur, di situ ditampilkan foto-foto gubernur mulai dari yang pertama hingga saat ini ya. Nah, di situ juga kita tampilkan koleksi-koleksi pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa Sumatera Utara itu memiliki pahlawan nasional sebanyak 12 orang. Nah, di situ kita tampilkan semua foto-foto pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, itulah mungkin storyline kita yang ada di Sumatera Utara itu. Jadi dari sejarah, dari masa prasejarah sampai ke sejarah perjuangan atau kemerdekaan sampai sekarang. Koleksi yang jadi poin di Museum Sumatera Utara ini, kita tidak mempunyai satu koleksi yang khusus yang bisa katakanlah yang lebih baik dari yang lainnya gitu. Nah, kita memang di sini semua koleksi kita ini dapat dikatakan baik karena memang semuanya asli dan memang sulit ditemukan sekarang ini di masyarakat gitu. Namun karena dari sejarahnya itu koleksi pertama kita itu Arca Makara, dan dulu museum ini juga disebut dengan Museum Gedung Arca. Nah, kita mungkin lebih tonjolkan tentang koleksi Arca ya, karena memang koleksi Arca ini usianya juga sudah tergolong lebih tua. Dari hasil penelitian kita itu sekitar abad ke-11 ya, dimulai dengan abad ke-11 gitu. Museum Negeri Sumatera Utara merupakan sumber pengetahuan. Koleksi hewan-hewan langka yang ada di Sumatera Utara ya, seperti harimau Sumatera. Namun kurangnya antusias masyarakat, terlebih generasi muda untuk berkunjung, menjadi tantangan bagi museum untuk tetap bertahan dan berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Kalau milenial, bahwa tidak boleh membunuh hewan secara sembarangan ya, karena memang habitatnya juga sudah habis, atau katakanlah dibilang sudah dasarnya atau pada umumnya itu yang berasal dari. Kalau dilihat sepanjang yang saya amati selama saya di museum ini bekerja itu, animo atau pandangan masyarakat atau khususnya generasi muda ya terhadap museum itu masih dikatakan sangat rendah ya, atau tidak begitu, kaum milenial itu tidak begitu antusias ya terhadap museum, karena mereka menganggap bahwa museum itu barang-barang lama atau kuno. Apalagi sekarang generasi muda itu lebih dominan atau lebih condong ke era digital ya. Digital semua serba praktis. Nah, untuk mengimbangi itu kita memang selalu berusaha gimana museum ini selalu memamerkan atau menyajikan informasi-informasi yang bagaimana caranya para kaum milenial itu lebih tertarik gitu. Nah, kalau dulu kita menampilkan katakanlah informasi sebuah koleksi itu hanya berdasarkan tulisan dengan singkat. Nah, ini kita akan berusaha terus bagaimana pengunjung itu atau generasi muda itu bisa dapat berinteraksi langsung dengan koleksi itu gitu ya. Contohnya kita buat sebagai multimedia, nanti kalau dia katakanlah pilih nih koleksi, nah dia bisa keluar narasi tulisan, bisa keluar video, bisa keluar, kita berupaya
bagaimana koleksi itu bisa bicara sendiri gitu tanpa kita terangkan gitu. Jadi kita upayakan semenarik mungkin agar pengunjung itu, apalagi khususnya generasi milenial itu lebih tertarik dengan kebudayaannya. Upaya-upaya yang kita lakukan itu tentunya kita melakukan berbagai kegiatan ya. Jadi kita berupaya terus mendekatkan diri atau memperkenalkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya atau generasi milenial. Di samping itu juga kita berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti komunitas-komunitas, kemudian penggiat-penggiat budaya dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kita juga tidak bisa berdiri sendiri ya, sehingga kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya, stakeholder khususnya yang bergerak di bidang sejarah dan kebudayaan khususnya museum. Ya, jadi kalau misalkan nanti satu orang yang ngasih, satu orang ketinggalan itu nggak diterima. Baik, terima kasih. Nama saya Sultan Imam Uluan sebagai founder komunitas peduli museum dan sejarah. Museum itu adalah identitas. Sejarah itu adalah peristiwa. Setiap peristiwa harus memiliki subjek, yang mana subjek itu adalah identitas. Dan identitas itu dimiliki oleh museum. Artinya seberapa penting, sangat penting, karena dengan museum kita bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu dan kita bisa mendeskripsikan, membayangkan apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Ya, kebetulan di Sumatera Utara itu ada namanya Asosiasi Museum Indonesia Daerah Sumatera Utara. Nah, jadi AMIDA Sumatera Utara ini menaungi ada sekitar 27 museum baik negeri maupun swasta sampai data di tahun kemarin. Nah, sebelum adanya komunitas museum itu boleh dikatakan hidup segan mati tak mau. Artinya museum itu tetap ada, kegiatannya ada, pengunjungnya ada, tapi kesan berkunjung ke museumnya itu kurang. Nah, oleh karena itu komunitas peduli museum dan sejarah hadir, menunjukkan dirinya, membantu berkolaborasi, bersinergi dengan pengelola museum agar museum itu tidak hanya sekedar untuk dikunjungi, tapi memberikan sebuah nilai. Nah, nilai ini yang mau kami tanamkan khususnya kepada generasi muda. Bagaimana generasi muda itu seharusnya bisa untuk membudayakan museum, karena museum itu adalah identitasnya, melestarikan sejarah karena sejarah itu adalah peninggalan masa lalunya, dan memuliakan budaya karena budaya itu adalah jati dirinya. Kami dari tahun 2018 mengeluarkan beragam kegiatan dan program, baik itu program kami sendiri maupun program kolaborasi dengan museum. Ada beberapa yang sudah kami lakukan, semisal Night at the Museum, kemudian grebek museum, kemudian bermain di museum, kemudian itu ada One on One Museum, dan yang sekarang program terbaru kami itu Museum on the Weekend. Nah, program-program ini kami hadirkan dengan bahasa yang milenial agar lebih bisa dipahami oleh generasi muda. Jadi programnya itu kegiatannya antara lain ada edukasi, ada belajarnya, ada bermainannya, ada workshopnya. Kita memang ada bekerja sama dengan komunitas sejarah yang disebut dengan Kopi Murah ya, komunitas pecinta museum dan sejarah. Nah,
Kita sudah bekerja sama dengan Kopi Murah itu kurang lebih 5 tahun ya, dan melakukan berbagai kegiatan. Nah, mereka itu sering melakukan kegiatan di sini seperti mengundang pelajar-pelajar baik tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Nah, mereka melakukan berbagai kegiatan seperti treasure museum. Kemudian pada hari ini juga mereka melakukan kegiatan dengan tema Museum on the Weekend ya, yang judul besarnya itu belajar bersama di museum. Nah, gitu. Nah, ini kita fasilitasi agar mereka itu bisa lebih semangat ya, atau lebih mencintai museum juga gitu. Jadi kita harapkan juga tidak hanya Kopi Murah sih, kita harapkan juga ada komunitas-komunitas lain atau lembaga-lembaga lain yang cinta budaya, khususnya museum, yang dapat melakukan berbagai kegiatan di museum yang dapat mempromosikan museum sehingga masyarakat atau pelajar, khususnya generasi muda, dapat lebih mencintai museum gitu. Sebenarnya kalau kita katakanlah berpikir jauh ke depan ya, ke masa mendatang, itu sangat penting sebenarnya. Karena kenapa? Ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya. Kemudian orang yang tidak, atau katakanlah yang lupa akan sejarahnya, akan lupa dengan jati dirinya ya. Kalau kita lihat bangsa Amerika tuh ya sekarang tuh, nah mereka tuh sampai sekarang tuh sudah lupa jati diri. Dengan kata lain, mereka nggak tahu tuh kebudayaan mereka itu seperti apa lagi ya kan. Nah, itu yang kita perlu pertahankan. Ibaratnya begini, generasi kita 50 tahun mendatang itu pasti akan tidak tahu bagaimana bentuk rumah adat nenek moyangnya dulu, kemudian bagaimana kebudayaannya dulu gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang juga sudah banyak itu pelajar-pelajar sudah menghilangkan identitas. Contoh, nama saya Biliater Situngkir, nanti anaknya dibikin Budi tanpa embel-embel Situngkir gitu, tanpa. Nah, sekarang sudah banyak itu menghilangkan marga. Nah, itu mungkin, nah itu kita nggak tahu faktornya, atau malukah dengan etnisnya yang dia berada di etnis tertentu, atau tidak bangga menjadi orang Batak, apalagi sekarang kita dengar banyak klaim Karo bukan Batak, Simalungun bukan Batak gitu ya. Nah, itu yang perlu mungkin kita tumbuhkan itu, agar generasi muda kita itu tidak malu dengan kebudayaannya gitu. Komunitas pecinta museum dan sejarah merupakan wujud kepedulian segelintir generasi muda yang masih peduli akan sejarah dan budayanya. Kehadiran komunitas ini dapat menjadi pemantik semangat cinta sejarah dan budaya melalui berbagai kegiatan edukatif menarik yang dilakukan di museum. Jadi kita memang ingin membantu museum itu agar museum itu mendapatkan tempatnya di hati dan pikiran masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membantu museum untuk menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan museum itu ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, baik itu melalui sosial media maupun secara langsung. Untuk hari ini kita di launching Museum on the Weekend di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Kita membuat BBM ranking 1, kemudian kita ada treasure museum, yaitu permainan mencari koleksi di museum. Kemudian kita ada kegiatan ular tangga, bermain ular tangga. Nah, kegiatan ini sebenarnya di daerah lain ini sudah ada, jadi kita modifikasi. Khusus untuk treasure museum, ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan di Sumatera Utara. Bagaimana kita bisa mengajak khususnya anak sekolah untuk melihat koleksi secara lebih detail melalui permainan treasure museum. Kemudian hari ini kita juga ada launching bioskop museum, yang mana bioskop museum ini merupakan program terbarunya Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, yang nantinya akan diputar film-film yang bernuansa sejarah.
Satu tentu kita menginginkan agar kegiatan ini itu memiliki manfaat dari sisi ilmu pengetahuan dan juga nilai. Kenapa? Karena yang belum dimiliki oleh anak muda sekarang itu adalah nilai yang mereka dapat. Jadi ketika ke museum itu tidak hanya sekedar melihat. Nah, mereka juga harus menemukan apa kira-kira ya. Contoh, kita bermain treasure museum. Nah, dengan permainan itu siswa jadi tahu, siswa jadi membaca secara lebih detail apa aja koleksi yang ada di museumnya, apa kegunaannya, dan apa manfaatnya serta fungsi dari koleksi tersebut. Nah, beda ketika dia itu tidak hanya sekedar ke museum. Mungkin siswa itu hanya sekedar lewat, nengok gambar, nengok koleksi udah, tapi dia tidak memperhatikan detailnya. Harapannya untuk museum ini, kita berharap museum ini dapat tetap berkembang dan berkembang lebih maju lagi, karena memang koleksi yang kita pamerkan itu juga masih terbatas ya, masih terbatas. Kemudian fasilitas-fasilitas kita yang kita sediakan juga masih terbatas ya. Nah, harapannya kita akan terus berbenah, seperti akan melakukan pergantian koleksi pada tahap-tahap tertentu ya, sehingga nanti pengunjung tidak merasa koleksinya itu aja gitu. Nah, jadi kesannya jadi membosankan ya. Jadi kita harapannya museum ini dapat terus berbenah, dapat terus melayani pengunjung dengan baik, dan kita dapat memberikan edukasi tentang kebudayaan, khususnya koleksi-koleksi yang berasal dari Sumatera Utara ya. Nah, harapan kita juga pada pengunjung itu semoga masyarakat atau pelajar khususnya kaum milenial itu dapat lebih mencintai kebudayaannya, dapat lebih memahami kebudayaannya, dapat lebih sering berkunjung ke museum ya. Jadi karena memang museum itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Museum itu adalah rumah. Rumah itu adalah tempat bagi generasi muda untuk mengekspresikan dirinya. Pulanglah ke rumah, ekspresikan, dan bangun museum itu menjadi budaya, menjadi cita-cita, dan menjadi tempat bagaimana generasi muda itu nyaman, aman, dan hebat.